Selamat sore ibu-ibu kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang. Kembali kita bersama-sama akan beribadah. Dan hari ini perenungan firman Tuhan akan diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dengan tema perenungan apa adanya atau ada apanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga. Kami bersyukur untuk seluruh berkat dan anugerah-Mu bagi kami kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang. Kami berhimpun bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, dan kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus kiranya menguatkan kami, memberikan kami hikmat, pengertian untuk kami dapat memahami firman-Mu dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah diri kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu-ibu kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 menyapa kita demikian. Dengan judul perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang, suatu hari seorang bapak bercerita bahwa dulu ia pernah sempat gagal ketika hendak melamar seorang gadis waktu ia masih muda. Yang gadis itu merupakan cinta pertamanya. Karena ketika sampai di rumah sang gadis, dia berjumpa dengan ayah dari sang gadis. Ayahnya itu bertanya, memangnya apa yang kamu mau dari anak saya sampai kamu mau melamar dia? Apa yang kamu harapkan ketika kamu mau melamar anak saya? Dia diminta untuk merenungkan dan menjawab juga pertanyaan itu. Lalu dia menjawab, si laki-laki ini yang adalah sang bapak yang bercerita itu, dia bilang, oh saya suka anak bapak karena anak bapak itu cantik, baik, bersahaja, rajin, aktif dalam pelayanan di gereja. Serta dia juga disukai oleh banyak orang, dia ramah. Lalu ternyata ayah sang gadis itu justru malah
menolak dan mengatakan kepada pemuda itu yang adalah sang bapak yang bercerita, bilang, "Oh, saya khawatir. Kalau seperti ini saya khawatir. Saya khawatir anak saya akan kamu sia-siakan dan kelak suatu hari kalau dia tidak menjadi seperti yang kamu bilang, dia tidak lagi cantik, dia tidak lagi baik, anak saya dibuang sama kamu. Jadi sekarang sebaiknya kamu pergi saja. Tidak usah melamar anak saya. Saya tolak lamarannya." Sang pemuda ini akhirnya kembali ke rumah, lalu mulai memikirkan lagi, apa alasannya. Dia ngobrol lagi sama sang pacarnya ini, gadis ini. Dia tanya lagi, gimana ya caranya, nggak tahu, kata si ceweknya. Lalu satu kali beberapa minggu kemudian gitu, dia memberanikan diri lagi untuk kembali lagi datang ke rumah itu melamar sang gadis. Dia bilang kepada bapaknya, kepada ayah sang gadis ini, "Pak, saya mau melamar anak Bapak. Saya mohon lamaran saya ini bisa diterima." Balik lagi dong, sang bapak, sang ayah sang gadis ini bertanya lagi, "Apa alasannya kamu mau melamar anak saya?" Pemuda ini menjawab, "Karena saya mengasihi dia dan saya menerima dia apa adanya. Mau nanti seperti apa dia, tidak masalah. Dia berubah atau tetap sama, tidak masalah. Saya mencintai dia apa adanya." Dan akhirnya sang gadis itu pun menjadi istri dari sang pemuda ini. Itulah cerita dari seorang bapak yang mengungkapkan bahwa jawaban dari pertanyaan calon mertuanya saat itu memicu dia untuk memikirkan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan, sebelum melangkah, terlebih ketika dia sebelum menikah dengan pujaan hatinya. Karena memang kenyataannya bertahun-tahun setelah menikah, si bapak ini kembali bercerita memang istrinya banyak berubah. Ketika sudah melahirkan, badannya naik 10 kilo. Tidak selangsing dulu waktu masih gadis. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita kaum perempuan memang seringkali menghadapi situasi yang cenderung secara biologi saja sangat besar dipengaruhi oleh hormon. Kita kenal istilah PMS. Pada masa-masa itu, masa-masa sebelum atau masa PMS itu, begitu ya, kita seringkali dikenal dengan perempuan-perempuan itu gampang sekali marah, gampang sekali emosian. Lalu hormon-hormon perempuan juga memang banyak rata-rata berubah setelah melahirkan. Jangankan melahirkan, setelah menikah lalu mendampingi suami, hidup bersama, siapkan makan. Dulu bisa diet gampang, sekarang kadang-kadang sudah masak di rumah. Kalau suami atau anak-anak tidak makan, ya mau tidak mau daripada sayang kita yang masak, kita nggak mungkin kita buang, kita yang makan juga. Sehingga mudah sekali bagi perempuan memang melar badannya. Tetapi tentu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini termasuk juga cerita dari sang bapak tadi, mengajak kita untuk melihat firman Tuhan saat ini. Ketika setiap orang seringkali punya pandangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi kalau mau mencintai, mau mengasihi, harus mengasihi tanpa syarat. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Itu yang menjadi perenungan kita. Kasih yang tanpa syarat itu menuntun kita bisa mengasihi orang lain apa adanya dia. Menerima orang itu meski berbeda, bahkan meski berubah juga nantinya, tidak masalah. Karena kita mengasihi tanpa syarat. Di dalam perenungan firman Tuhan di dalam Filipi, bagian yang kita baca tadi, itu digambarkan tentang bagaimana nasihat
Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, untuk jemaat di Filipi itu, gereja di Filipi itu saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa syarat. Menerima orang-orang yang bukan Yahudi atau yang Yahudi atau dengan orang-orang lain itu mereka harus terbuka. Tidak boleh eksklusif tapi inklusif, harus membuka diri menerima orang lain apa adanya. Karena pada masa itu gereja di Filipi cenderung mudah sekali dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari luar yang membuat mereka mudah mengalami perpecahan. Beda pendapat sedikit, keluar dari gereja. Beda pendapat sedikit, keluar dari persekutuan. Itu yang sering kali terjadi di jemaat Filipi. Sehingga Rasul Paulus kirim surat ini dan menekankan kepada mereka untuk mereka sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, itu yang digambarkan di ayat 2. Satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau mencari puji-pujian yang sia-sia. Puji-pujian yang sia-sia ini artinya puji-pujian yang hanya sekedar pura-pura. Ih, cantik, bagus ya bajunya, padahal dalam hati kesel. Nah itu yang sebetulnya puji-pujian yang sia-sia, puji-pujian yang munafik, puji-pujian yang bohong. Dan itu diminta oleh Rasul Paulus harus ditiadakan. Mereka harus mengasihi dengan tulus, mengasihi karena menerima orang lain apa adanya, seperti Tuhan Yesus yang menunjukkan bagaimana dia menerima orang-orang, sehingga Tuhan Yesus itu menjadi manusia. Dia yang setara, kalau kita pakai istilah itu, persis yang ada di dalam ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ayat 7 katakan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus yang setara dengan Allah posisinya, lalu memilih untuk menjadi setara dengan manusia. Tapi bukan berarti kemudian Tuhan Yesus kehilangan kesetaraannya dengan Allah. Karena ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, itu pilihannya untuk manusia bisa menerima dirinya, menerima juga satu dengan yang lain. Karena hanya itu tujuan Tuhan Yesus. Meski kenyataannya banyak orang juga yang menolak Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Banyak sekali. Tetapi justru itu yang menuntun kita untuk terus memiliki pemahaman bahwa Yesus yang setara dengan Allah ini memilih untuk menjadi bagian dari manusia. Menerima posisinya, menerima kehidupannya sebagai manusia yang lahir dari seorang perempuan, dari rahim perempuan, mengalami rasa sakit, penderitaan, mengalami lapar ketika ia berpuasa 40 hari 40 malam, dan mengalami segala sesuatu seperti yang dialami oleh manusia. Saya pernah membayangkan begini, kalau Allah begitu mengasihi manusia, Allah kan sebetulnya berkuasa, nggak perlu Tuhan Yesus itu jadi manusia. Dia bisa menyelamatkan manusia, cukup seperti Superman yang tiba-tiba datang begitu, sudah dewasa atau minimal remaja lah. Nggak perlu dikejar-kejar oleh Herodes, lahir di kandang gitu. Yesus bisa menampakkan dirinya muncul pada usia 30 tahun misalnya, langsung memanggil murid-murid. Bisa. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah. Tetapi justru dalam pemahaman bahwa Yesus yang setara dengan Allah itu mengambil rupa manusia, disinilah kita diajarkan sebagai orang Kristen, terutama sebagai kaum perempuan juga, untuk tidak meninggikan diri lebih dari orang lain. Hanya karena kita kelihatannya lebih hebat dari orang lain. Entah karena kita punya pekerjaan, atau karena kita punya anak, sementara yang lain tidak punya pekerjaan atau tidak punya anak. Kita seringkali ada dalam pemahaman ketika perempuan satu sama lain saling merendahkan, saling menjelekkan,
Saya berharap itu tidak terjadi di GKP Ebenezer Cawang, atau juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena ada banyak perempuan yang memandang seperti itu. Ketika perempuan bekerja, seorang istri ini bekerja, dia punya anak, lalu kelihatannya anaknya susah sekali diurus. Anaknya bandel, kelihatannya seperti itu. Lalu kemudian ibu-ibu menggosip dan bilang, dia sih kerja terus, bukannya mikirin suami, mikirin anak, tapi tidak memberi solusi apa-apa yang memberikan motivasi. Kita jadi merendahkan perempuan-perempuan, istri-istri yang bekerja, hanya karena posisi mereka seperti itu. Padahal ada banyak juga kaum ibu, kaum perempuan yang bahkan ketika mendampingi anak-anaknya, dia tidak bekerja, dia mendampingi suami, mendampingi anak-anak di rumah, anak-anaknya nakal-nakal juga. Belum tentu anaknya nurut-nurut, belum tentu anaknya baik-baik, sehingga itu tidak menjadi alasan. Termasuk juga ketika perempuan-perempuan yang merasa sudah bekerja, punya penghasilan sendiri, lalu mengatakan kepada mereka, perempuan-perempuan yang gelarnya sarjana tapi memilih menjadi ibu rumah tangga, lalu bilang, ih sayang banget, udah kuliah tinggi-tinggi dibayarin sama orang tuanya, tapi dia malah jadi ibu rumah tangga urusannya di dapur terus. Jangan kita merendahkan orang lain. Termasuk juga ketika terhadap pasangan. Sebagai seorang istri, kita tahu suami juga pada saatnya nanti akan berubah. Setiap orang pasti akan berubah secara fisik, bahkan kadang secara kondisi psikisnya ketika dia pekerjaannya menumpuk dengan tanggung jawabnya di lingkungan pekerjaan, lalu emosi itu masih terbawa sampai di rumah, kita tidak bisa menerima dia apa adanya. Kita lebih memilih ada apanya baru kita terima. Kalau dia kaya, kalau dia mencukupkan saya, kalau dia baik sama saya, kalau dia baik sama anak-anak, kalau dia memberikan perhiasan, dia memberikan perhatian, dia romantis seperti dulu, saya tidak akan meninggalkan dia. Tapi kalau nggak seperti itu, lebih baik tinggalkan saja. Ini yang tidak baik. Maka ketika firman Tuhan mengingatkan kepada kita bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, ini yang menjadi titik perenungan firman Tuhan pada saat ini. Bahwa ketika kita hidup bersama di ayat 5, kembali kita lihat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, itu juga yang perlu muncul dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai perempuan-perempuan Kristen. Sehingga kalau Tuhan Yesus memang begitu iba, lalu ia mengasihi orang lain, dia membuat mujizat menolong orang lain, itu juga yang perlu kita lakukan termasuk sebagai kaum perempuan. Baik dengan orang lain, sesama perempuan, ataupun dengan anggota keluarga kita sendiri. Maka kiranya firman Tuhan ini menuntun kita untuk belajar menerima seorang dengan yang lain apa adanya, bukan ada apanya. Seperti Tuhan Yesus yang menerima kita apa adanya dengan segala macam dosa-dosa dan kesalahan kita. Bukan menerima kita dengan syarat. Karena Tuhan Yesus tidak pernah minta syarat muluk-muluk. Tuhan Yesus mengasihi kita, bahkan meski kita berulang kali menyakiti hatinya. Tetaplah kita mengasihi satu dengan yang lain, tetaplah kita menerima seorang akan yang lain, terutama keluarga kita sendiri. Kiranya Tuhan menuntun dan menguatkan kita. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk seluruh berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami diciptakan sebagai kaum perempuan. Kami bersyukur bahwa kami terus dituntun menjadi anak-anak Tuhan. Meski dalam berbagai proses pertumbuhan iman, di dalam pembentukan karakter yang Tuhan ajarkan, terutama juga ketika hari ini, firman Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami menerima seorang dengan yang lain, apa adanya, bukan karena ada apanya. Tapi kami terus mau belajar menerima perbedaan, termasuk juga menerima pendamping hidup kami yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menerima anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Di tengah segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai kaum perempuan, kami juga belajar menerima kaum perempuan, rekan-rekan sepelayanan satu dengan yang lain. Kami mohon ampun ya Tuhan, jika dalam kehidupan kami seringkali memilih-milih dalam berteman, memilih-milih dalam kami hidup bersekutu, memilih-milih dalam kami menunjukkan kasih. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengasihi kami dengan tulus, mengasihi kami tanpa syarat. Maka saat ini kami memohon Tuhan, berikan kami hati seperti hati Tuhan Yesus. Berikan kami pikiran seperti pikiran Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa menerima orang lain apa adanya. Dan kami hidup bergandengan tangan, berdampingan satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, mendoakan ibu-ibu, kaum perempuan yang dalam kondisi tubuh lemah karena sakit. Biarlah Tuhan menjamah mereka, memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa pula untuk mereka yang terus dalam kesetiaan mendampingi anak-anak, mendampingi suami, dan mereka memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Tuhan kiranya kuatkan mereka, tuntun dan sertai mereka. Mereka juga yang harus mengambil keputusan untuk bekerja. Tuhan kiranya juga kuatkan mereka, sehingga mereka juga tetap mampu melakukan berbagai tugas tanggung jawabnya sebagai istri, sebagai suami, dan juga sebagai karyawan, sebagai pribadi, sebagai pengusaha, sebagai orang-orang yang terus mau berkarya. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat, memberikan kekuatan bagi mereka. Kami berdoa pula menyerahkan mereka, kaum perempuan, yang terus bergumul dalam kondisi tubuh mereka, mereka yang merindukan keturunan. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka, menuntun dan menyertai mereka, dan memberikan mereka kesehatan, terutama iman yang teguh. Sehingga pada waktu yang tepat, yang terbaik, Tuhan menjawab doa mereka. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang bertambah usia. Tuhan kiranya Engkau berkati mereka dalam segala pertambahan usia yang mereka alami. Biarlah perjalanan hidup mereka terus dituntun oleh kasih Tuhan. Kami berdoa pula untuk Komisi Pelayanan Perempuan. Tuhan pimpin dan sertai setiap fungsionaris. Biarlah mereka boleh bergandengan tangan bersama-sama mewujudkan pelayanan yang baik, pelayanan yang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kaum perempuan, terutama pasangan suami istri yang masih muda, mereka di usia pernikahan yang muda. Tuhan kiranya juga Engkau berkati mereka dalam segala kondisi rumah tangga mereka. Begitu pula kami berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan pimpin dan sertai mereka dalam segala keberadaan mereka. Terlebih para janda, Tuhan kiranya Engkau berkati. Kaum hana, Tuhan pimpin dan sertai, sehingga mereka juga boleh tetap mampu berkarya di tengah segala kondisi mereka. Sehingga di dalam segala kondisi apapun mereka juga tetap dapat menguatkan orang-orang lain, terutama kaum perempuan yang masih muda. Kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami bersama di gereja GKP Ebenezer Cawang. Biarlah Tuhan yang memberkati. Begitu pula kebersamaan kami dengan gereja-gereja lainnya dan kebersamaan kami dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar. Kami berdoa pula untuk pemerintahan bangsa ini, untuk kaum perempuan yang ada dan bergerak, bekerja, berusaha di instansi pemerintahan dan di berbagai aspek kehidupan. Tuhan kiranya juga Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan bersama-sama
Kami juga akan berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.